Alkisah, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sirni yang sangat kesepian dan menginginkan seorang anak. Suatu hari, ketika dia sedang berjalan di hutan, dia bertemu dengan raksasa hijau yang menakutkan bernama Buto Ijo. Raksasa itu mendengar permohonan Mbok Sirni dan memberinya sebiji benih timun ajaib. Buto Ijo berjanji bahwa benih itu akan tumbuh menjadi seorang bayi perempuan, tetapi dengan satu syarat. Apabila anak itu dewasa, dia harus diserahkan kembali kepada Buto Ijo untuk disantap. Karena terlalu terdesak, Mbok Sirni pun bersetuju. Benar saja, dari sebiji timun emas yang tumbuh, muncullah seorang bayi perempuan yang cantik, yang dinamakan Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas membesar, menjadi seorang gadis yang cantik dan baik hati. Kebahagiaan Mbok Sirni dicemari oleh janjinya kepada Buto Ijo. Suatu malam, Buto Ijo datang untuk menagih janjinya. Mbok Sirni yang ketakutan merayu agar diberi lebih banyak masa. Tetapi Buto Ijo mengancam akan menghancurkan desa jika permintaannya tidak dipenuhi. Dalam keadaan terdesak, Mbok Sirni menyuruh Timun Mas untuk melarikan diri. Dia membekalkan Timun Mas dengan 4 benda ajaib: segenggam biji timun, beberapa batang jarum, segenggam garam, dan sepotong terasi udang. Gunakan ini untuk melindungi dirimu, bisik Mbok Sirni sambil memeluk anaknya buat kali terakhir. Sebelum kita lanjut, dukung terus saluran ini dengan cara suka, komen, dan langgan untuk terus menyajikan cerita yang menarik lainnya. Dengan hati yang berat, Timun Mas berlari ke dalam hutan yang gelap gelita. Tidak lama kemudian, dia mendengar derap langkah berat dan suara Buto Ijo yang menggelegar memanggil namanya. Buto Ijo mengejarnya dengan pantas. Apabila raksasa itu semakin dekat, Timun Mas teringat akan bungkusan pertama pemberian ibunya. Dia melemparkan segenggam biji timun ke belakangnya. Dengan serta-merta biji-biji itu tumbuh menjadi ladang timun yang sangat lebat dan subur. Batang-batang timun yang menjalar melilit kaki Buto Ijo, memperlahankannya ketika dia bergelut untuk melepaskan diri sambil memakan taiman-taiman yang menghalangnya. Melihat peluang itu, Timun Mas terus berlari lebih jauh ke dalam hutan. Namun, kekuatan Buto Ijo sangat luar biasa. Dia berjaya melepaskan diri dari ladang timun dan kembali mengejar Timun Mas dengan lebih marah. Mendengar raungan Buto Ijo yang semakin dekat, Timun Mas mencapai bungkusan kedua. Dia mengambil jaram-jaram yang diberikan oleh ibunya dan melemparkannya ke tanah. Secara ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan buluh yang sangat padat dan tajam. Batang-batang buluh yang runcing melukai tubuh Buto Ijo ketika dia coba merempuh halangan itu, memberinya lebih banyak masa untuk melarikan diri. Walaupun dipenuhi luka, kemarahan Buto Ijo membuatnya semakin kuat. Dia berhasil menebang hutan buluh itu dan kembali mengejar Timun Mas dengan kelajuan yang menakutkan. Kini, tiada lagi tempat untuk bersembunyi. Ketika Buto Ijo hampir menangkapnya, Timun Mas dengan cemas melemparkan bungkusan ketiga, yaitu segenggam garam. Ajaibnya, garam itu serta-merta berubah menjadi lautan yang luas dan bergelora, memisahkan mereka berdua. Buto Ijo yang tidak pandai berenang terpaksa bersusah payah mereda lautan itu, memberinya sedikit lagi masa sebagai usaha terakhir. Ketika Buto Ijo yang kelelahan akhirnya berjaya menyeberangi lautan dan hampir mencapainya, Timun Mas melemparkan bungkusan terakhir, terasi udang. Sebaik saja terasi itu menyentuh tanah, ia berubah menjadi lautan lumpur mendidih yang luas. Buto Ijo yang tidak bersedia terus terjerumus ke dalam lumpur panas itu. Dia meraung kesakitan ketika tubuhnya perlahan-lahan ditelan oleh lumpur yang menggelegak. Akhirnya, raungan itu senyap dan Buto Ijo tenggelam untuk selamanya. Setelah memastikan raksasa itu benar-benar telah kalah, Timun Mas yang keletihan tetapi selamat kembali ke rumahnya. Mbok Sirni yang telah berdoa tanpa henti menangis kegembiraan melihat kepulangan anak kesayangannya. Mereka berpelukan dengan erat, bersyukur karena telah terlepas dari ancaman Buto Ijo. Sejak hari itu, Timun Mas dan Mbok Sirni hidup bersama dengan aman dan bahagia, tanpa sebarang gangguan lagi. Kisah keberanian Timun Mas menjadi legenda, mengingatkan semua orang bahwa keberanian dan akal dapat mengalahkan kejahatan yang paling besar sekalipun.